Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Andri Marviana. Saat ini, saya merupakan seorang dosen di Politeknik Keuangan Negara STAN, sebuah perguruan tinggi kedinasan di bawah Kementerian Keuangan. Saya diangkat menjadi dosen pada bulan September 2020 dan ditempatkan di program Diploma 3 Pajak. Selanjutnya, pada bulan Agustus 2021, saya ditempatkan di program Diploma 4 Manajemen Keuangan Negara. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disebut PDD UKT PT, bidang pengajaran. Di Politeknik Keuangan Negara STAN, saya mengampu beberapa mata kuliah antara lain Pengantar Akuntansi 1, Pengantar Akuntansi 2, Perpajakan 1, Laboratorium Perpajakan 1, Laboratorium Perpajakan 2, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah lanjutan, Perpajakan Dasar, Praktikum Perpajakan Dasar, Perpajakan Lanjutan, dan Praktikum Perpajakan Lanjutan. Saya akan mendeskripsikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Praktikum Perpajakan Lanjutan. Pendekatan yang saya lakukan adalah Deliver, Interaction, and Assessment, atau biasa disingkat DIA. Berikut deskripsi mata kuliah tersebut. Deskripsi mata kuliah Praktikum Perpajakan Lanjutan dalam rangka pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Pada deskripsi ini dibagi menjadi 6 bagian, yaitu deskripsi mata kuliah, outcome pembelajaran, sistem pembelajaran, materi pembelajaran, dan sistem penilaian. Identitas mata kuliah. Nama mata kuliah adalah Praktikum Perpajakan Lanjutan. Satuan kredit semesternya adalah 2 SKS. Ini diadakan di program Diploma 4 Manajemen Keuangan Negara konsentrasi penerimaan dan dilakukan pada semester 5 dan sifatnya wajib. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini mengandung pembelajaran agar mahasiswa memiliki kemampuan dalam menghitung, mengisi, membayar, dan melaporkan kewajiban PPh orang pribadi, PPh badan, pemotongan dan pemungutan PPh atau biasa disebut output PPh, pajak pertambahan nilai PPN, dan pajak penjualan atas barang mewah PPNBM. Outcome pembelajaran dari mata kuliah ini adalah mahasiswa memiliki kemampuan dalam mengklasifikasikan jenis-jenis formulir SPT massa dan SPT tahunan baik berbentuk fisik maupun elektronik. Kemudian mereka dapat menghitung kewajiban pajak penghasilan orang pribadi, menghitung kewajiban pajak penghasilan badan, menghitung kewajiban pemotongan dan pemungutan PPh, menghitung kewajiban pajak pertambahan nilai, mengisi SPT tahunan PPh orang pribadi, mengisi SPT tahunan PPh badan, mengisi SPT masa pemotongan dan pemungutan PPh, dan mengisi SPT masa PPN. Pada mata kuliah ini, sistem pembelajaran yang dilakukan adalah Student Centered Learning dan Active Learning, di mana peran mahasiswa sangat dibutuhkan selama proses belajar mengajar. Kemudian dilakukan juga pendekatan proses, scientific, inquiry, kolaboratif, dan kontekstual agar mahasiswa lebih mengerti mata kuliah yang disampaikan. Kemudian karena ini berbentuk praktikum, maka di setiap pertemuan, mahasiswa wajib mengerjakan lembar kerja mahasiswa, baik itu yang dikerjakan secara individu maupun kelompok. Dan juga untuk mengevaluasi hasil pembelajaran, dilakukan juga kuis. Metode pembelajaran yang dilakukan berbentuk ceramah. Karena ini praktikum, maka ceramah ini hanya pengantar saja. Kemudian juga ada diskusi selama pengerjaan lembar kerja mahasiswa, di mana dibentuk dalam kelompok biasanya. Kemudian ada penugasan terstruktur, yaitu LKM tersebut, lembar kerja mahasiswa tersebut akan dinilai cara pengerjaannya. Dan juga dilakukan belajar mandiri di tempat mahasiswa berada. Jadi bukan di kelas, sehingga mereka dapat mengerjakan LKM dan melihat materi-materi yang disampaikan pada mata kuliah sebelumnya yang mendukung pengerjaan LKM.
Selama proses pembelajaran, interaksi dengan mahasiswa dilakukan dengan kuliah tatap muka di kelas. Kemudian juga apabila ada kelas tambahan atau pengayaan, dapat dilakukan melalui Zoom Meeting maupun MS Teams. Kemudian juga disediakan video pembelajaran yang dapat dilihat di KLC, Knowledge Learning Center, yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan. Kemudian juga untuk materi, kuis, dan tugas biasanya dilakukan melalui Learning Management System, LMS. Dan untuk presensi dan tatap muka yang dilakukan, pengawasan tatap muka yang dilakukan melalui portal PKN Instan. Kemudian untuk tanya jawab di luar jam kuliah dilakukan melalui WhatsApp Group. Materi pembelajaran dari pertemuan 1 yaitu mengklasifikasikan jenis-jenis formulir SPT massa dan SPT tahunan baik bentuk fisik maupun elektronik. Pada pertemuan kedua, mahasiswa diharapkan mampu menghitung dan mengisi kewajiban SPT tahunan PPh orang pribadi karyawan. Selanjutnya di pertemuan ketiga, mereka dapat menghitung dan mengisi kewajiban SPT tahunan PPh orang pribadi non-karyawan yang dilakukan dengan menggunakan metode PP55. Di pertemuan keempat, mereka dapat menghitung dan mengisi kewajiban SPT tahunan PPh orang pribadi non-karyawan dengan menggunakan norma. Di pertemuan kelima, mereka dapat menghitung dan mengisi kewajiban SPT tahunan PPh badan usaha jasa. Di pertemuan ke-6, mereka dapat menghitung dan mengisi kewajiban SPT tahunan PPh badan usaha dagang. Selanjutnya, di pertemuan 7 sebelum ujian tengah semester, mereka dapat menghitung dan mengisi kewajiban SPT tahunan PPh badan usaha industri. Di pertemuan 8 akan dilakukan ujian tengah semester, di mana yang diujikan adalah pokok bahasan dari pertemuan 1 sampai dengan 7. Di pertemuan 9, mereka diharapkan mampu menghitung kewajiban PPh pasal 2126. Di pertemuan 10, mereka mampu mengisi kewajiban SPT massa PPh 2126. Di pertemuan 11, mereka dapat menghitung kewajiban PPh pasal 4 ayat 2, 15, 22, 23, 26, dan 24. Di pertemuan 12, mereka mampu mengisi kewajiban SPT massa Ibu Pot. Di pertemuan ke-13, mereka mampu menghitung kewajiban PPN. Di pertemuan ke-14 dilanjutkan dengan mengisi kewajiban faktur pajak dan SPT massa PPN berbentuk formulir. Di pertemuan 15 sebelum ujian akhir semester, mereka mampu mengisi kewajiban SPT massa melalui aplikasi e-faktur. Di pertemuan 16 maka adalah ujian akhir semester. Sistem penilaian yang dilakukan adalah ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 30%, dan aktivitas yang memiliki porsi paling besar yaitu 40%, di mana dipecah menjadi kehadiran 8%, sikap dan partisipasi belajar 10%, kuis ujian harian dan review tes 10%, PR, pekerjaan rumah penugasan mandiri atau kelompok 12%. Dengan sistem ini diharapkan terjadi keadilan bagi mahasiswa dalam sistem penilaiannya, dan juga mendorong mahasiswa agar lebih aktif di kelas dan juga dapat belajar secara mandiri. Berikut adalah rencana pembelajaran semester yang saya buat. Dimulai dari deskripsi yang sudah disebutkan, sampai dengan capaian pembelajaran lulusan, sampai dengan kemudian CPMK, capaian mata kuliah, dan sampai sub CPMK. Dan akan detail satu-satu dari mulai pertemuan 1 sampai dengan pertemuan terakhir. Dan juga di sini catatan mengenai bagaimana pertemuan dilakukan di setiap pokok bahasan. Demikian deskripsi mata kuliah praktikum perpajakan lanjutan. Kemudian akan saya sampaikan video micro teaching di kelas yang telah saya lakukan. Terima kasih. 60 juta ke atas. Sedangkan yang 1770 adalah untuk WP orang pribadi non karyawan. Sebelumnya apa sih itu SPT tahunan? Nah, SPT tahunan pajak penghasilan PPh merupakan formulir yang digunakan WP untuk melaporkan. Apa yang dilaporkan di sini? Penghitungannya. Nah, kita sudah belajar menghitung ya di perpajakan lanjutan.
Sayangnya ujiannya berat ya, bukan hitung apa dulu, OP apa badan ujiannya? Dua-duanya ya, OP di pilihan ganda, badan di esainya. Ya, ini dia, teman-teman sudah belajar tapi cara menghitungnya. Setelah dihitung, apabila terdapat kurang bayar, maka harus dibayar PPh-nya. Nah, yang dibayar ini pun dilaporkan di SPT tahunan. Kemudian apalagi yang dilaporkan itu objek pajaknya. Kita tahu bahwa objek pajak dari penghasilan dari PPh adalah penghasilan. Nah, selain objek, ada juga yang bukan objeknya, yaitu yang diatur dalam pasal berapa? 4 ayat 3 ya, itu dia. Kemudian apalagi yang dilaporkan? Nah, objek pajak juga dibagi dua ya teman-teman. Ada pajak objek pajak itu final dan final. Ya. Kemudian selain itu, selain objek dan bukan objek, ini juga dia melaporkan harta dan kewajiban. Kira-kira ada yang tahu kenapa harta dan kewajiban harus dilaporkan? Kenapa Pak tadi ya? Karena harta dan kewajiban bisa terjadi devaluasi. Devaluasi terus kaitannya dengan penghasilannya apa? Kalau dia naik, ada pajak yang harus dibayar. Apakah harus selalu dibayar atau hartanya naik? Kalau harus dibayar. Harus dibayar. Ada pendapat lain? Ada yang punya pendapat lain? Apakah misalnya nih, saya di tahun ini membeli sesuatu, nah, dari gaji saya, apakah dengan membeli sesuatu tersebut kan berarti harta saya naik? Apakah dengan kenaikan harta saya harus bayar pajak? Padahal penghasilan tersebut dari gaji. Ya. Nah, dari hartanya apa gajinya yang dipotong pajak? Gajinya, berarti kalau naikkan hartanya dipotong nggak? Tidak kan? Nah, terus kenapa nih harus dilaporkan? Ini Pak. Ya, Andi. Karena kan dari harta itu kita bisa lihat apakah dia sudah melaporkan seluruh pendapatannya atau belum Pak. Nah. Kalau misalnya pendapatannya masih lebih kecil, padahal hartanya kayak meningkat jauh signifikan, kan berarti ada yang belum dia laporkan. Nah, betul jawaban Andi itu dia. Kita melakukan analisis antara kenaikan harta dengan jumlah penghasilan yang didapat tahun tersebut. Logiknya, penghasilan tahun tersebut setelah dikenakan pajak akan dipakai apa? Definisi penghasilan? Penghasilan itu dipakai untuk apa? Konsumsi dan menambah kekayaan, ya kan? Menambah kekayaan. Berarti mestinya peningkatan penghasilan yang dipakai untuk konsumsi, sisanya adalah untuk menambah kekayaan. Nah itu dia. Maka kita lihat kenaikannya signifikan nggak penambahan kekayaan itu. Kenapa? Makanya ini dilaporkan. Nah begitu juga kewajiban. Karena kan tadi sebelum menambah harta dipakai konsumsi dan dibayar untuk membayar kewajiban, ya utang. Nah inilah kenapa harus dilaporkan. Karena untuk alat analisis dari DJP. Ya. Ada pertanyaan ke sini? Teman-teman? Apa contoh nyatanya konkretnya ini mengenai harta ini? Program apa yang dilakukan oleh DJP? Ya? Kayak mana ya? PPS. Sebelum PPS apa? Tax amnesty. Ya, itu dia salah satunya. Ya. Nah setelah itu berakhir, udah nggak ada dong upaya WP untuk mengungkapkan harta. Ada lagi nggak? Apa? Jadi waktu kita mau lapor SPT itu kita ada kayak kita harus mencantumkan daftar harta dan Sebutkan namanya. e-filing. Hah? Nama aku Kak? Ya, nama kamu. Oh nama saya. Audora. Kan ternyata semua nggak semuanya dulu saya kenal kan? Audora. Iya. Siapa namanya? Audora. Audora. Ya, Audora kan belum pernah ketemu saya kan? Iya. Iya. Ya, jadi apa Audora yang untuk melaporkan apa jadinya? E-filing itu kita wajib mencantumkan harta sama utang kita. Iya. Terus ada pajaknya nggak? Ya nanti dari situ kan bisa dipakai buat Nah, apa nama jenis pajaknya? Coba, masih ingat nggak? Pasal 4 ayat 2. Apa? Ada pasal 4 ayat 2. Final tuh bentuknya tuh, penambahan harta yang belum dilaporkan. Apa namanya? Jadi kan ada tax amnesty, ada PPS. Nah, setelah itu berakhir apa nih upayanya supaya dia melaporkan hartanya dan bayar pajaknya? Pas final apa? Pengungkapan aset sukarela. Karena kalau dia hanya melaporkan tidak bayar pas final, nanti kenanya di pemeriksaan, sanksinya lebih besar.
Karena sanksinya pasal 13 nanti. Ya. Oke. Ya, saya lanjutkan. Nah, ini ya jenis-jenis SPT-nya ada 1770, 1770S dan 1770SS. Nah, ini dia. Kalau 1770S ini dipakai yang mempunyai penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas. Nah, di pekerjaan bebas berarti non karyawan ya. Yang menyelenggarakan pembukuan atau NPPN, norma penghitungan penghasilan neto. Dan kemudian juga memperoleh penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja. Jadi kalau yang mix nih, dia selain karyawan, dia juga non karyawan. Nah, yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final, dan juga memperoleh penghasilan dari penghasilan lain. Sebenarnya secara umum SPT-nya adalah 1770. Tapi untuk kemudahan dibuatlah ini 1770S. Zaman dulu ketika saya pertama kerja itu tidak mengenal S dan SS, hanya ada 1770. Nah, tapi karena ini tebal ya, zaman dulu itu tebal tuh, 1770 itu banyak yang dilaporkan. Sekarang pun ada berapa lembar ya lampirannya. Nah, maka ketika karyawan semua wajib NPWP, kalau nggak salah dulu di tahun 2004 ya, mulai semua karyawan itu wajib NPWP. Dulu tidak wajib. Jadi ketika 2004 itu wajib NPWP, sehingga seluruh karyawan melaporkan SPT-nya. Nah, untuk mengakomodasi agar karyawan melaporkan SPT-nya dan memudahkannya, terciptalah adalah 1770S. Awalnya S saja, sederhana aja, kayak rumah ya, namanya sederhana aja, rumah sederhana ya, rumah gitu. Nah, selanjutnya ternyata S ini untuk karyawan tertentu memberatkan, karena banyak karyawan yang tahu sendiri ya, kalau yang misalnya buru-buru itu tingkat pengetahuannya tinggi nggak kira-kira? Kira-kira kalau suruh ngisi SPT, bingung nggak? Bingung, iya. Yang sekolah kalian aja di 4 masih bingung ya ngisi SPT. Bagaimana mereka yang nggak sekolah pajak gitu. Nah, maka dibuatlah 1770S. Nah, untuk yang punya penghasilan kurang dari 60 juta dan hanya dari satu pemberi kerja, dibuatlah SPT 1770SS. Jadi bukan hanya rumah, SPT pun ada yang sangat sederhana. Ini dia. Karena untuk memudahkan karyawan-karyawan yang penghasilannya rendah. Karena kalau penghasilan rendah biasanya pendidikannya tinggi apa rendah? Rendah juga. Karena untuk mengakomodir. Bagaimana buat SPT tahunan bagi suami istri? Kalian masih ingat ya status keluarga ada apa saja? Selain yang disebut di sini HB, PH, MT, satu lagi kakak ya. HB ini apa nih? Hidup berpisah. Artinya apa? Apa hidup berpisah itu? Cerai. Jangan takut-takut ya Bel. Ini lagi di syuting. Ya. Hidup berpisah artinya suami istri pada tahun berjalan bercerai berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Berarti suami istri lapornya gimana? Ya Bel. Masing-masing. Betul. Kemudian kalau PH pisah harta. Itu bagaimana tuh kalau pisah harta? Definisinya. Ya, di itu biasanya dilakukan setelah atau sebelum pernikahan? Sebelum pernikahan. Bagaimana pelaporan SPT-nya? Masing-masing. Terus? Iya. Terus gimana cara ngitungnya? NPWP sendiri. Terus ngitungnya pajaknya? Apakah sama kayak HB? Yang benar, sesama. Ayo, Andi, jangan ngasih tahu, kamu aja nih. Ya Pak, kalau yang saya ingat kemarin itu hitungnya untuk penghasilannya itu digabungkan setelah kita Yang digabungkan bruto apa neto? Neto Pak. Neto, ya. Baru dibagi kemudian dikasih proporsinya gitu Pak. Apa yang dibagi proporsinya? Pajaknya. Pajaknya. Ya. Jadi kalau mau dijelasin itu harus jelas, karena kalian calon-calon petugas pajak yang akan menjelaskan wajib pajak agar wajib pajak mengerti, ya. Jadi sekarang susun bahasa yang di mana mendeliver suatu aturan.
Ya, itu dia teman-teman. Kalau yang ngomong kayak tadi nih, kira-kira WP ngerti nggak? Iya, bingung. Kalau saya jelasin saya udah ngerti gitu. Tapi kalau WP yang blank sama sekali kan, oh maaf, itu tugasnya gitu kan. Bingung nanti ya. Jadi harus disusun kalimat yang baik. Nah, kemudian kalau MT memilih terpisah, itu apa tuh? Yang sebelum nikah dia Iya, punya yang melihat. NPWP, Iya. tapi ketika nikah dia tidak yang istrinya tidak mengajukan penghapusan NPWP. Tidak usah WP. Terus gimana perlakuan pajaknya dan SPT-nya? Masing-masing Pak. Masing-masing, terus menghitung pajaknya? Hitungannya kurang lebih sama seperti PH, jadi gabung dulu. Iya. Dan nanti jadi PPH terutangnya. Habis itu nanti PPH terutamanya diproporsikan ke istri dan suami sesuai dengan besarnya penghasilan itu masing-masing. Nah, betul ya. Berarti sama dengan yang mana? PH. Yang ngitung PH dan MT itu hampir ya mirip ya, ngitungnya seperti itu. Ya, cuman kalau yang MT tidak ada perjanjian pisah tadi. Gitu. Yang ada adalah punya 2 NPWP. Nah, bagaimana nih statusnya nih kalau misalnya suami istri adalah karyawan dua-duanya? Maka formulirnya adalah dua-duanya menggunakan S. Ya. Nah, bagaimana kalau misalnya yang suaminya karyawan, istrinya punya usaha atau pekerjaan bebas? Maka suaminya S dan istrinya adalah 1770. Begitu juga sebaliknya, kalau suaminya yang punya non karyawan dan istrinya karyawan, maka suaminya adalah 1770 dan istrinya adalah 1770 S. Ya, ini dia. Pernah sudah ada di keterangan nih, tadi tinggal baca ya. Teman-teman masih bingung tadi, udah jelasinnya. Ya. Ada pertanyaan sampai sini, teman-teman? Sudah pernah melihat SPT-nya? Kan sudah saya share. Sudah di download? Sudah lihat kok. Oh, bilang. Demikianlah pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi saya di bidang pengajaran. Terima kasih.